Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG hari ini minggu terakhir. Dan juga ada saham-saham dari sektor finance. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga Maya, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNLF, ketujuh PNBN, ke-8 Penin, ke-9 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,2% ke harga 7.235 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,8 triliun. Tutupannya di 7.253 menguat 0,45%. Naik berapa tuh? Naik 10 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG bagus, naik lagi ya. Jadi kalau kondisi seperti ini gimana nih? Tetap kalau pandangan saya EMA 200 itu akan jadi swing low-nya. Minggu depan kemana kira-kira masih mampu nggak naik? Itu masih menjadi, kalau pandangan saya minggu depan tuh ya kita untuk minggu depan gimana nu? Untuk IHSG minggu depan seperti apa pergerakannya? Mungkin masih naik, cuman ya agak rawan ya. Kenapa? Dia itu belum ada membentuk swing low. Biasanya memang seperti ini pergerakan market memancing para pemo retail yang mau HK, nanti baru ada koreksinya. Saya kalau saat seperti ini saya lebih memilih saham-saham yang masih disupport, yang cukup bagus daripada saham hijau. Ya, jangan beli. Kalau menurut saya hindari beli saham-saham yang sudah naik tinggi dari minggu ini. Jangan dikejar minggu depan. Minggu depan tuh alangkah bagusnya yang punya atau yang malah lagi memperhatikan saham-saham yang sudah naik tinggi seminggu ini untuk dimana ada koreksinya atau pasang trailing stop ya. Jadi fokus saja ke portofolio Bapak Ibu ya. Perkiraan saya hari ini ada profit taking ternyata masih kuat, IHSG naik ya. Hati-hati tuh ya. Pokoknya kita nih sudah ibaratnya tinggal nunggu sedikit koreksi itu bisa cukup dalam. Kenapa? Dia naiknya kenceng beberapa hari, koreksinya tuh bisa beberapa hari, bisa jadi seminggu besok tuh koreksi. Cuman belum pasti ya. Fokus saja ke saham-sahamnya saat ini. Coba lihat dulu time frame weekly-nya. Ini sudah di time frame weekly-nya itu ada 3 watt soldier, 3 candle seperti lilin. Ya memang kalau melihat historinya dalam seminggu, kalau candle 3 lilin tuh ada bisa koreksi. Ini contohnya 3 lilin koreksi dulu baru naik, 3 lilin koreksi nih. Hati-hati nih ya, 3 lilin besar koreksi juga. Pokoknya kalau setelah 3 lilin besar itu ada potensi swing low dulu. Nah, di mana kira-kira swing low-nya? Ya, kalau dilihat dari time frame weekly, kita balikan ke time frame daily, itu swing low-nya kalau pandangan saya di sekitaran 7.100. EMA 200-nya nih akan menjaga ya, itu. Jadi minggu depan lihat aja atau cari saham-saham yang kecil, second liner ya. Kalau big cap-nya lihat yang lagi di bawah, jangan yang hijau tinggi seperti Big Bang Bapak Ibu. HK di atas tuh. Habis Bapak Ibu kalau di bawah dia turunkan, sayang, rugi waktu nunggunya. Mending tunggu. Pasti dikasih kok harga terbaik. Itu aja untuk IHSG minggu depan. Kalau pandangan saya rawan ada bisa koreksi dulu ya. Hari ini menurut saya tuh ada koreksi, ternyata enggak lah, masih ditarik naik. Minggu depan kita lihat Senin Selasa. Kalau Senin Selasa ternyata jebol 7.200 lagi, false break dan uji 7.100-nya. Mudah-mudahan di situ akan mantul. Kalau pandangan saya ya di 7.100 itu mantulnya. Kalaupun ada koreksi minggu depan. Itu aja. Lanjut, saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 530 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari langsung saja ke tarikannya. BJTM lagi sideways trend pendek, sayang ya, dikasih tipis ya. Memang seperti itu pergerakan BJTM nih ya. Perkiraan saya minggu ini tuh bisa ke 540, kayaknya belum bisa deh. Minggu depan kita lihat volume meningkat, MACD mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan 2 hari perdagangan dia membentuk higher high low. Ya harga sekarang tuh harga nanggung. Kalau video saya sebelumnya itu kan suruh tunggu, kalau dikasih di bawah 515, 510 sampai 500 tuh area beli. Kalau sekarang lebih ke wait and see, kecuali Bapak Ibu untuk time frame lebih lama, mungkin sampai akhir tahun bisa kumpulin aja di 530 sampai 500. Kalau untuk trading jangka pendek mending cari saham-saham Big Bang atau saham-saham bank yang kecil yang lagi ada koreksi. Contoh Arto tuh lagi koreksi itu 2.200 tuh, perhatikan. Daripada BJTM mending Maya. Nah, Maya itu menarik. Tapi disclaimer, PNLF sudah naik tinggi ya. Kalau PNLF di grup YouTube Borneo Trader tuh happy profit karena hari Minggu kemarin sudah saya infokan beli PNLF
ya. Yang nonton cuman subscribe kalau nggak salah 19.000 apa 20.000 tuh sudah bisa dapat saham-saham rekomendasi dan semuanya hampir rata-rata naik. Cuman KLBF yang belum naik. Jadi seperti itu. Untuk BJTM saat ini lebih ke ya wait and see lah kalau untuk trading jangka pendek. Kalau untuk simpan silahkan boleh disimpan untuk jangka menengah, targetkan aja ya 600. Lanjut, ada BJBR yang ditutup di harga 985 terkoreksi 0,5%. Langsung saja ke tekniknya BJBR sama. Gambaran seperti ini nih minggu depan itu kemungkinan ya. Kan ISG ini antara ISG ditarik naik atau dibuang. Kemungkinan sih lebih condong ke bawah. Bisa ada buangan. Ya kalau mau BJBR siapa tahu ada koreksi itu malah kesempatan beli di 950 940. Itu aja. Kalau untuk naik kayaknya minggu depan agak berat, tapi kita lihat aja lah. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Seperti apa. Bagus, high, volume lumayan ya. Bisa sebenarnya. Di Juli ini bisa ke 1000, 1020. Cuman perlu waktu 3 minggu. Kalau cuman ke situ kan mending cari saham yang lain. Lambat gerak. Jadi skip aja lah untuk BJBR. Tapi kalau Bapak Ibu suka boleh nih. Siapa tahu Senin Selasa ada koreksi dulu. Kesempatan dapat harga di bawah 960, 950, 940 tuh area beli BJBR kalau berminat. Itu aja. Lanjut. Ada Maya yang ditutup di harga 294 sama harga penutupan hari sebelumnya. Maya kempes lagi ya. Cuman ini sahamnya bagus tapi lambat gerak. Nih, kalau pandangan saya Maya ini sudah selesai web 2 dan ini dalam proses web 3. Contohnya apa tuh yang panel contohnya apa yang web 3 sekarang? Web 3 sekarang itu panel app. Nah, ini ada proses web 3 kalau dia tembus berapa nih? Tembus gak usah tinggi-tinggi deh. Tembus 310 tuh menarik. Udah selesai nih. Apalagi tembus 360 web 3-nya tuh 500. Maya perhatikan ya. Kumpulin aja. Pokoknya supportnya pakai aja EMA 200-nya 270. Ya dalam kondisi sekarang kalau Bapak Ibu beli ya dalam cut loss-nya 12% ideal lah. Kalau dikasih 28% risk reward 1/2,5 kan lumayan. Apalagi nanti ke 500. Tuh 1/5 bahkan. Ya kemarin kalau Bapak Ibu mau beli itu di 280. Kalau di grup Borneo Trader tuh saya infokan beli di 280. Di grup Borneo Trader YouTube juga komunitasnya tuh di hari Minggu kemarin tuh saya infokan Maya, PNLF ya. Terus apalagi yang naik tinggi saya agak lupa tuh apa saham-sahamnya. Ya pokoknya itu. Jadi saat ini Maya masih oke. Kumpulin aja dulu. Sabar tunggu. Ini sideways untuk naik bukan sideways untuk turun. Lebih condong ke atas untuk Maya. Itu aja. Lanjut, ada Agro yang ditutup di harga 234 terkoreksi 0,84%. Agro ini belum naik banyak nih, juga bisa diperhatikan. Nah, ini belum bangkit, belum ada breakout. Ya tunggu minggu depan, mudah-mudahan koreksi dikit. 222 atau 226 break lagi ya. Pokoknya 240 potensi ditembusnya minggu depan. Kalau ISG bullish, ISG koreksi sedikit aja Senin Selasa. Habis itu rebound, ya siap-siap 240 tembus. Agro baru awal naik, targetnya 280. Jauh masih arah agro. Ya, coba lihat time frame weekly-nya juga. Wah, bagus weekly-nya bagus, volume meningkat. Walaupun ekor panjang ya wajar itu kepentok resisten dan mungkin yang punya dari 220 TP di 22244 ya wajar. Ya dapat 8% satu minggu ya wajar TP, nggak ada yang bisa ngelarang orang TP ya karena market ini kan tergantung masing-masing. Tapi trennya kalau pandangan saya nanti menarik kalau minggu depan tembus 240 untuk agro. Lanjut, ada BBKP yang ditutup di harga 54 terkoreksi 3,57%. BBKP baru saya analisa karena mulai bangun dari 50. Langsung saja ke tekniknya. BBKP weekly-nya bagus, volume meningkat, bangkit ya, harusnya bangkit. Cuman saya masih wait and see dulu, nggak berani juga beli. Kenapa? Masih belum mampu tutup di atas 5758. Kalau dia tutup di atas 5758, nah baru perhatikan. Kalau nekat beli harga sekarang, tapi disclaimer ya stop loss 50. Kayak di grup scalping itu saya infokan kemarin beli MSKY itu ya di 54, 52. Saya suruh beli stop loss 50. Hari ini floating profit ya, profit 20%. Cuman kalau BBKP saya belum lihat karena ya saya nggak bisa juga perhatikan, nggak tahu pergerakannya saat ini. Jadi saya tunggu dia di atas saja. Kalau dia di atas 58 mungkin menarik beli buy on breakout. Tapi disclaimer ya,
Kita lihat bangkit nggak. Kalau bangkit nih jauh arahnya 80. Jadi ada potensi upside minimal 25% dari 60. Tapi kembali lagi itu disclaimer ya. Untuk BBKP kita tunggu aja kalau dia sudah bergerak di atas 58, 59, 60. Tuh, kalau mau nekat beli harga sekarang Curistat ya stop loss di 50 udah. Gitu aja. Paling 8% cut loss. Silakan. Lanjut. Ada PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup di harga 252, terkoreksi 2,32%. Langsung saja ke trendnya BBYB ya ini sabar-sabar dulu lah ya. Trennya sih masih ke atas. Saat ini masih sama support kuatnya 230, 224. Sekarang nih harga tanggung. Tapi berpeluang nggak dia lebih ke atas? Ya kalau ISG bullish otomatis ke atas. Saham-saham tuh pasti ke atas. Ya tinggal tunggu waktu nih. Time frame weekly-nya volume meningkat, MACD sudah golden cross arah atas, bar chart detoxnya juga meningkat. Cuman sayangnya ekornya masih panjang dari atas, berarti masih ada seller. Kita lihat minggu depan. Ya, BBYB masih menarik diperhatikan. Kalau dia bisa tembus 260-nya, Senin tuh menarik juga tuh. Ya, 280 bisa tuh. Ini kan ada resisten minor. Dulunya support minor, sekarang jadi resisten minor. Nah, itu di break 260 tutup di atas itu menarik minggu depan. Targetnya 280 sampai 300 untuk BBYB. Itu aja. Lanjut. Ada PNLF yang hari ini cukup signifikan naiknya 7,45% ke harga 346. PNLF nih langsung saja ke tekniknya. PNLF ini sudah lama saya infokan ya, bahkan dari bawah ini dari Mei itu sudah saya suruh beli atas TP, terus beli lagi di 330, terus saya bilang average down di 300 dan juga di grup Borneo Trader tuh udah beli ya. Bahkan kemarin hari apa Senin tuh saya suruh spekulasi buy di 320, 316. Itu tutupannya di 314, saya bilang hot aja, besoknya saya twist lagi, baru hari ini di break. Itu kita sudah tahu di mana support yang menjadi sandarannya yang bisa pakai stop loss. Bahkan waktu itu juga saya bilang kalaupun dia jebol 300 ya average down aja di 280. Menurut saya PNLF masih bagus dan akhirnya web 4 ya, oh bukan PNLF ya, yang web 4 Japa, web 3 itu Japa yang tadi. Yang web 2 yang saya sorry, maaf Bapak Ibu yang tadi pas dianalisa 2 itu bukannya PNLF tapi Japa ya. PNLF web 4, ini dia web 5. Web 5 nggak usah jauh-jauh, kalau dikasih 400 sudah bagus. Ya jadi ada potensi upside 10-15% lagi bagus. Ya ini udah valid nggak? Harusnya nih valid breakout. Bapak Ibu perhatikan volume meningkat dan MACD langsung golden cross. Ya. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat juga ada hidden bullish divergence. Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Nah, ini yang namanya hidden bullish divergence. Dan ya bagus, condong ke arahnya ke atas. Minimal ya 39400. Ada prosesnya ya. Kalau dalam 1-2 minggu langsung tercapai ya selamat. Itu aja. Untuk PNLF bagi yang belum punya gimana? Ya tunggu ada koreksi-koreksi tipis. Kalau sekarang 300 tuh sudah bukan lagi support kuatnya. Support kuatnya sekarang itu 320. Nah tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Mungkin gak nih false break? Kayaknya nggak deh. Ada potensi naik dulu untuk PNLF. Itu aja. Lanjut. Ada PNBN yang ditutup menguat 4,93% ke harga 1235. Langsung saja ke tekniknya. PNBN bagus ya. Berhasil break 1250. 260 pas di resisten, tapi ini baru awal. Kalau benar ini awal, baru berhasil tembus, arahnya minimal bisa 10% lagi. Jadi boleh beli nggak sekarang? Sebenarnya sih boleh, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau stop loss sekitar 4%, 1220, targetkan aja 12%, ratio 1/3 di 1400 sampai 1450 untuk PNBN. Ini baru angkatan pertamanya. Kalau dia break trend line downtrendnya ini ya siap-siap gas ke atas. Ini kan baru tembus dan baru selesai sideways. Baru awal naiknya, sama seperti PNLF tuh baru awal naik setelah swing low. Kalau PNBN ini kalau menurut saya ini sinyal web 1. Ini kan baru berhasil break atau nih web 3. Saya kurang bisa juga indikasinya di mana tuh membuat Elliott web. Apakah setelah dia breakout ini bisa baru dihitung Elliott web nih? Ini kan bisa jadi seperti ini juga bisa. Ini kalau web 3 berarti web 3-nya mungkin 1390, 1400 sesuai 4. Atau kalau hitungannya baru break trendline atau area konsolidasinya tuh berarti web 1-nya tuh baru mungkin
di sini ya, web satunya tuh di sini nih. Nah, seperti ini bisa web 1 1500-an, web 2 baru web 3, web 4 baru web 5. Mungkin gitu ya. Cuman ya itu, saya kurang mendalami juga ya bagi Bapak Ibu yang bisa dikoreksi, yang paham elite web hitungannya dan bagaimana dalam pergerakannya. Itu untuk PNBN ya, menarik baru awal. Lanjut, ada Penin yang ditutup di harga 900 menguat 2,27%. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, Penin juga selamat Bapak Ibu, tapi ya dikocok-kocok naik turun seperti ini pasti keganggu psikologisnya. Kenapa? Sudah profitnya tipis, dibawa naik turun lagi bingung beli jual nggak kan seperti itu. Ya itu habis punya sistem trading, Bapak Ibu tinggal bagaimana Bapak Ibu mengendalikan psikologis, siap nggak? Misalnya saya siap jual BP deh kalau dia ternyata balik ke harga beli misalnya. Atau jual cut loss 1 tick, tapi karena dia naik turun di range pendek ini saya tetap hold aja. Oh, boleh, nggak ada salah. Nah, kalau sudah 6% profitnya ya jangan sampai balik BP, sisakan setengahnya lah, 3%, 2% ya. Tapi baru awal juga nih, kalau dia break 930, 1000 arah Penin. Itu aja. Lanjut, ada Cevin yang ditutup di harga 474, terkoreksi 0,42%. Cevin yang belum naik banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Cevin saat ini belum naik banyak. Apakah dia yang akan digoreng Senin besok? Kita lihat. Risknya kecil tuh. Kalau mau beli harga sekarang cuma 2%. Jebol 470, buang. Dah gitu aja kalau minat. Kalau dia jalan nih bisa kencang, minimal 500. Jadi ada potensi upset 5% naikannya. EMA 200 bahkan 510 arah Cevin. Perhatikan minggu depan. Ya, kalau hijau tuh menarik. Lanjut, saham terakhir ada BNII yang ditutup di harga 212 menguat 0,95%. BNII pelan-pelan tapi naik. Ya cuman Bapak Ibu lihat likuiditasnya tuh. Yang hari ini beli itu transaksinya 79 juta aja. Ya jadi sangat tipis, tapi kalau Bapak Ibu nekat ya supportnya 200 silahkan. Kalau mendangan saya saat ini nggak menarik. Ya daripada BNI mending Cevin-nya aja yang belum naik banyak. Kalau minat atau Maya pilih aja ya. Nih Maya web 2. Nah web 2 yang saya infokan tadi kan bilangnya PNLF, ternyata PNLF web 4. Nah ini web 2 nya tuh Japa. Nah, Japa sudah dekat kan web 3. Selesai, Japa juga sudah masuk rekomendasi Borneo Trader. Diam-diam juga profit. Ya di grup mana? Grup Stockbit, grup eksternal community YouTube, scalping, swing, Mirae, semua dapat ya. Tinggal Bapak Ibu pilih mana yang mau ikutin grupnya ya. Jadi kalau Japa nih juga menarik ya. Seperti itu. Untuk BNI kurang menarik lah. Kalau saya sih saya pilih mending Maya tadi atau Cevin daripada BNI. Likuiditas juga tipis. Lebih menarik Maya atau Cevin. Tapi disclaimer, ini setara ya. Kalau dipilih BNI kah? BNI, Cevin atau Maya. Kondisi saat ini. Kalau saya ya pilih antara Maya dan Cevin. Tapi kalau disuruh BNI, kalau disuruh pilih Maya atau Cevin, saya pilih Maya. Tapi disclaimer, ini bukan rekomendasi, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu.